Shalom, selamat pagi saudara. Puji nama Tuhan ya. Selalu baru rahmatnya. Kita boleh memasuki hari yang baru. Semua karena kebaikan Tuhan. Ayo sama-sama kita saat teduh. Jangan menjadi kebiasaan, tetapi sungguh-sungguh karena kita rindu sama Tuhan. Doa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bangun keadaan kami baik. Kami mau perkatakan bahwa hari ini adalah hari keberuntungan kami. Kami memberkati hari ini dengan sukacita Tuhan. Kami memberkati hari ini dengan kehadirannya Tuhan. Terima kasih. Kami mau saat teduh bareng-bareng Tuhan. Mari Roh Kudus, hadirlah Engkau di rumah kami. Hadirlah Engkau di hati kami. Kami berkatakan setiap hati tenang, setiap pikiran tenang. Kami mau mendengar Tuhan bicara apa. Tuhan mau mengajar apa pagi hari ini. Tuntun kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kasih Tuhan senantiasa mengalir bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Apa kabar saudara? Tentunya luar biasa. Amin. Ya, tema kita hari ini adalah roh yang mati itu menghambat pertumbuhan. Kita buka di kitab Yohanes 15. Kita semua sudah pernah baca firman Tuhan ini. Ya. Yohanes 15 mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-8 ya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku pun tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Pesan Tuhan pagi hari ini, hidup melekat kepada Tuhan. Si pokok anggur ini, lihat. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saya ulang ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah yang mengusahkannya. Perhatikan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Pokok anggur. Tahu kan tanaman anggur? Ya, tanaman anggur itu merambat gitu ya. Itu pokok anggurnya itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Bapa yang ada di surga itu pengusahanya. Sedangkan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting atau cabang itu ya. Setiap tanaman itu kan ada ranting toh. Nah, di dalam tanaman si anggur ini ada ranting, dan rantingnya itu adalah kita. Gambarannya seperti itu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Perhatikan. Saya bukan ahli tanaman saudara ya, tapi saya tahu sedikit saja. Koreksi saya kalau nanti salah ya, karena saya bukan ahli tanaman. Tanaman, saya suka bertanam saudara ya. Kalau misalnya tanaman saya mati, saya pernah menanam tanaman, sudah kering banget. Ternyata karena kurangnya air, jadinya kering. Tidak saya cabut, tetapi saya buang daunnya karena tidak menghasilkan apapun. Nah, seperti itulah kita. Ketika kita seperti tanaman itu yang tidak ada airnya,
maka lambat laun tanaman itu akan mati. Air bicara tentang air kehidupan. Itu bicara tentang Tuhan Yesus. Itu bicara tentang hubungan. Itu bicara tentang kasih Tuhan. Sebagaimana tanaman yang tidak pernah dialiri oleh air, maka akan menimbulkan kematian. Persis seperti yang Yesus katakan ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, jangankan berdaun, jangankan berbunga, apalagi berbuah. Tuhan katakan dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi di sini ada dua jenis ranting. Ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Tentu kita mau menjadi ranting yang berbuah itu. Tetapi perhatikan, terkadang kita menjadi ranting yang tidak berbuah. Kenapa? Yang pertama, kita tidak melekat kepada pokok anggur. Kalau cabang tanaman yang potek alias patah gitu ya, pasti mengalami kematian tidak? Mengalami kematian bukan? Sebenarnya sederhana contohnya saudara, seperti tanaman itu. Sewaktu kita tidak mengisi hidup kita dengan air kehidupan, pasti kita akan mati. Dengan kata lain, sewaktu kita tidak melakukan doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, lama-kelamaan kita akan mati. Mati secara tubuh, mati secara roh, dan mati secara jiwa. Contohnya seperti apa? Mati secara tubuh, jiwa, dan roh. Sewaktu kita tidak pernah lagi yang namanya berdoa, kita hanya mementingkan diri kita sendiri, kita hanya hidup, yang penting saya hidup, bisa makan, bisa hidup, bisa traveling. Nah, lama-kelamaan orang-orang yang seperti ini akan mengalami kematian. Begitu ada persoalan datang, dia tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Lihat aja, kalau pas kita lagi ada komunitas, kalau salah satu diminta untuk berdoa, dan dia tidak mau berdoa, sudah pasti ini orang tidak pernah belajar berdoa. Ada satu gaya hidup. Orang yang memiliki gaya hidup melakukan doa, dia akan berdoa. Orang yang memiliki gaya hidup melakukan pujian penyembahan, dia akan sering melakukan pujian penyembahan. Orang yang memiliki kebiasaan baca firman Tuhan, dia akan setiap hari mengisi kehidupannya, makan makanan pagi, sarapannya adalah firman Tuhan. Jadi orang-orang yang memiliki gaya hidup, doa, pujian penyembahan, dan baca firman Tuhan, itu pasti akan tahu ketika hujan datang, dia akan berdoa, dia akan memuji Tuhan, dan dia akan membaca firman Tuhan. Agar supaya apa? Ranting dalam kehidupannya itu mengalami pertumbuhan. Airnya itu disebut dengan doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan. Tanaman itu kan gak cukup cuman air saja. Dia butuh pupuk. Dia butuh yang namanya, kalau tidak mengalami buah, dia akan disiangin, mungkin akan dipotong beberapa rantingnya. Atau kalau daunnya terlalu banyak berarti dia tidak berbuah. Akan dilakukan hal-hal yang lain. Bahkan mungkin kalau misalkan bisa dicangkok dan lain sebagainya. Saya nggak tahu tentang tanaman. Tetapi ada begitu cara bagaimana supaya tanaman ini mengalami pertumbuhan. Demikian pula kita. Setiap orang, saya tuh bisa lihat orang-orang yang DM saya, yang dari cara bahasanya, dari cara ngetiknya, itu aja saya sudah bisa tahu. Ini orang rajin doa atau nggak pernah doa, baru mulai doa, itu saya sudah bisa tahu. Makanya kalau misalkan Anda mengatakan bahwa, Bu, kok saya semakin hari semakin takut ya. Ketakutan melanda itu pertanda Anda tidak melakukan 3 hal ini. Doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Sudah, Bu, betul, sudah. Tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, selalu ada yang namanya hal-hal yang harus kita perbuat. Itulah makanya dikatakan sama Tuhan, setiap rantingku yang tidak berbuah pasti akan dipotong. Dipotong itu sakit tidak, saudara? Sakit. Makanya sewaktu kita hidupnya sembrono, dipotong sama Tuhan. Dan saat kita mengalami kesakitan itulah, hari-hari ini kita mengalami kesakitan, penderitaan, gak ada pintu terbuka.
semuanya serba sulit, kita sedang dipotong karena kita tidak menghasilkan buah. Paham saudara? Saya ulang. Sewaktu kita merasakan penderitaan, semua pintu tertutup, tidak ada pertumbuhan sama sekali, semua mengalami kehancuran. Itu seperti ranting ini yang dipotong sama Tuhan, kita mengalami kesakitan yang luar biasa oleh karena kehidupan kita tidak berbuah. Ya. Karena kehidupan kita yang tidak berbuah, makanya dipotong sama Tuhan. Sementara ranting yang berbuah itu, lihat, sementara ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau ranting yang pertama tadi itu karena dia tidak menghasilkan buah, mungkin karena tidak melekat kepada si pokok anggur, mungkin karena dia juga terlepas dari pokok anggurnya. Tetapi ranting yang berbuah itu akan dibersihkannya. Yang artinya apa toh? Setiap kita yang hidupnya melekat kepada Tuhan pasti menghasilkan buah. Buah kesabaran, buah pengharapan, penuh dengan kasih, bisa mengampuni, bisa mendoakan, tetap sabar menantikan Tuhan, tetap teguh berdiri. Itu namanya berbuah. Makanya saudara, simple. Begitu kita mengalami kesakitan hari-hari ini, berarti kita harus tunjuk pada diri sendiri. Aku ternyata nggak berbuah. Hidupku berarti sembrono. Berarti selama ini aku nggak dekat sama Tuhan. Berarti selama ini aku menjalani kehidupan yang penting aku bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, bisa traveling. Hanya sebatas itu. Amin ya. Ngerti ya? Jadi apa yang sedang Anda alami hari-hari ini, jangan tanya lagi, kok makin susah ya Bu? Ya jelas makin susah karena Anda belum berbuah. Berbuah itu tuh artinya bukan tentang kekayaan loh. Bukan tentang materi yang berkelimpahan loh. Bukan tentang posisi jabatan yang naik tinggi, bukan loh. Yang disebut dengan berbuah itu adalah ketika kita melakukan firman Tuhan, kita melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita bisa sabar, bisa berpengharapan, tetap memiliki kekuatan yang teguh, tidak gampang menyerah. Itu namanya berbuah. Sekalipun tantangannya gitu gede dan hasilnya, dan belum mendapatkan mujizat, itu disebut dengan berbuah. Orang yang bisa mengampuni itu berbuah. Orang yang bisa mendoakan orang yang menyakiti kita itu berbuah. Orang yang bisa teguh berdiri ketika semua mengalami kehancuran itu disebut berbuah. Paham ya? Jadi kalau kita sendiri belum menghasilkan buah, jangan heran kalau lagi dipotong. Dan itu sakit sekali. Amin ya. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lihat, yang membuat kita dibersihkan oleh Tuhan itu karena firman. Makanya orang-orang yang memiliki hati yang kuat, hati yang teguh, itu penyebabnya karena dia melakukan firman Tuhan. Itu karena dirinya mau dibentuk sama Tuhan. Dia nurut, dia ngikut. Tuhan mau proses saya dihancurkan kayak apapun, tetap ngikut. Nah, orang-orang yang mau dibentuk seperti ini makin hari makin bersih. Dia nggak peduli dengan apa yang hancur, dia nggak peduli dengan apa yang terjadi di masa lampau. Dia ngikutin si pokok anggur ini, mau dibentuk seperti apa. Orang-orang yang dibentuk seperti ini waktunya tiba. Begitu panen raya, dia mengalami kemenangan. Buktinya seperti apa saudara? Ketika dia mengingat-ingat 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, oh iya ya, dulu saya mengalami hancur-hancuran, dulu saya pengen bunuh diri, dulu saya pengen mengakhiri hidup, ini sekarang saya masih bisa ada di sini. Oh yes, inilah disebut dengan kemenangan. Ya, jadi hidup yang berprogres itu mengalami kemenangan. Jangan mengalami kemunduran saudara. Saya itu masih ada loh jemaat yang itu melulu DM-nya.
Bu, kok saya masih takut ya Bu? Bu, saya itu sudah didoakan tapi kok masih khawatir ya Bu? Takut dan khawatir saya sudah bilang berkali-kali itu dari iblis. Kalau sudah seperti itu, masuklah dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itu selalu ada damai sejahtera. Makanya inilah yang disebut dengan pertumbuhan iman. Kalau iman kita tidak dijaga, iman kita tidak dialiri dengan yang namanya pujian, penyembahan, firman Tuhan, doa yang kuat, maka yang terjadi adalah takut, khawatir, ujung-ujungnya depresi. Doanya menjadi doa yang biasa. Doanya menjadi doa yang cuma gitu-gitu aja. Makanya belajar, saudara ya. Belajar untuk bisa melihat ke depan. Seperti apa? Ikutin saja tuntunannya Tuhan. Nah, bagaimana caranya ngikutin tuntunan Tuhan? Dengarkan firman Tuhan tiap hari. Lakukan pujian penyembahan. Kalau nggak bisa doa, itu lakukan pujian penyembahan aja. Gitu ya. Bangkitkan dirimu sendiri. Yang bisa membangkitkan diri itu kita sendiri, saudara. Amin ya. Saya selalu mengajarkan kepada banyak orang, doa. Jangan mengandalkan hamba Tuhan. Jangan mengandalkan pertolongan orang lain. Justru waktu kita berdoa, biarkan kuasa Roh Kudus itu turun atas kita. Sehingga mata kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu turun di tengah-tengah goncangan itu datang. Nanti Anda akan takjub bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Berbeda dengan kalau kita itu minta pertolongan hamba Tuhan. Kita cuma nebeng iman. Kita akan susah melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan susah melihat diri kita sendiri. Kita itu sekuat apa sih? Nah, ya, belajar saudara ya. Jadi ranting yang kuat. Amin. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kalau Anda hari-hari ini masih tetap aja, Bu masih takut, Bu masih khawatir, Bu ini kok masih makin ikut Tuhan makin enggak enak, makin susah, udah doa makin susah. Tidak ada yang mengatakan ikut Tuhan Yesus tidak ada kesusahan. Betul, kita harus pikul salib sangkal diri. Kalau kita hidupnya lempeng aja, enak semuanya, semua serba ada, kita enak, gak ada masalah, maka kita akan menjadi iman yang anak-anak. Kita akan menjadi orang yang gampangan. Amin. Orang yang gampangan. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Simpel saudara, begitu kita mengalami kekhawatiran kehidupan yang begitu luar biasa, takut khawatir hal biasa. Tapi kalau sampai ketakutan, kekhawatiran yang terus menerus, kelemahan tubuh yang mengganggu kehidupan kita, kita makin depresi, berarti kita belum tinggal di dalam Tuhan. Tapi kok sudah doa loh Bu, betul. Kalau doa tapi pikirannya kemana-mana, tidak tinggal. Yang namanya kita tinggal di rumah dengan orang tua kita, apakah sama dengan kita tinggal di hotel? Apakah sama dengan kita tinggal di tempat tetangga? Kan beda saudara. Kalau kita tinggal di dalam rumah, kita bisa enak kita mengenal orang tua kita. Kita enak bisa menikmati kamar kita, rumah kita. Enak sekali. Tetapi kalau kita itu dalam penginapan atau kita nginep di rumah tetangga, pikiran kita kemana-mana. Oh iya tadi kompornya udah dimatiin belum ya? Oh iya nanti rumah saya gimana ya kalau di ini ngaling? Oh iya nanti pikirannya pasti akan keluar karena dia tidak tinggal di rumah sendiri. Sesimpel itu menggambarkan ketika kita di dalam hadirat Tuhan atau tidak. Sewaktu kita mengambil keputusan yang tidak benar, contoh. Kepepet banget, harus pakai kartu kredit untuk bayar uang sekolah, untuk bayar apa, atau mungkin untuk pergi traveling, pakai cicilan 0%. Kita gunakan kartu kredit. Besar kemungkinan kita tidak tinggal dalam hadirat Tuhan. Kenapa saudara? Enggak doa dulu. Hati-hati sekali. Dikatakan tinggallah di dalam aku. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan pasti akan tinggal dalam kita. Coba aja, orang yang suka nonton film pornografi, orang yang suka pikirannya kotor di dalam rumah, suka melakukan onani masturbasi, ada Roh Kudus gak di rumah? Gak mungkin saudara. Namanya Roh itu kudus. Dia membutuhkan wadah. Wadah itu kita.
Wadah itu kehidupan kita. Tempat tinggal itu kita itu. Roh Kudus adalah roh yang kudus. Dia jijik dengan yang namanya tontonan pornografi. Dia jijik yang namanya orang melakukan masturbasi onani. Hati-hati. Termasuk Anda di rumah nonton film horor, Roh Kudus pasti gak ada. Karena yang namanya roh itu kudus. Waktu kita berdoa di dalam rumah, undanglah Roh Kudus yang masuk. Supaya ketika Roh Kudus yang masuk dalam kehidupan kita, kita ikut-ikutan kudus, saudara. Pikiran kita, hati kita, perkataan kita pasti kudus. Pertanyaannya, Bu, kalau misalkan di rumah itu ada yang marah-marah, suka berantem dan lain sebagainya, itu apa? Itu roh kemarahan. Apakah di dalam Roh Kudus itu ada kemarahan? Roh Kudus itu gambaran damai sejahtera, sukacita. Tapi Bu, persoalannya ribut terus sama mertua, ribut terus sama suami, ribut terus sama istri, ribut terus sama anak. Hadirkan damai sejahtera dan sukacita. Nanti lama-kelamaan itu semuanya itu akan surut. Itulah pentingnya ranting yang melekat kepada pokok anggur. Tinggal di dalam Tuhan dan biarkan Tuhan yang tinggal di dalam kita. Saya pernah tinggal dengan orang lain, saudara. Saya pernah tinggal hanya beberapa bulan begitu ya. Situasinya tuh gak enak, ribut melulu. Saya belajar susah, mau apa-apa susah. Tapi Tuhan ajarkan kepada saya begini. Kamu di dalam kamar kamu sendiri, hadirkan yang namanya hadirat Tuhan. Roh Kudus, hadirkan. Agar supaya hatimu tenang. Di tempat di mana kamu bersembunyi itu ada ketenangan. Ada damai, ada sukacita. Makanya kamar saya itu disebut dengan rumah doa. Kenapa, saudara? Kalau di luar itu, kalau orang ribut dan lain sebagainya, saya langsung naik ke kamar saya. Karena itu adalah rumah doa saya. Nah, seperti itu, saudara. Amin. Maka lama-kelamaan rumah akan menjadi teduh. Itulah pentingnya dikatakan, tinggallah di dalamku, kata Tuhan. Maka aku akan tinggal di dalam engkau. Paham ya? Jadi, ketika kita sudah mengalami kehancuran, kita nangis terus, melo terus, mengasihani diri sendiri, masuklah dalam hadirat Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku mau engkau hadir di dalamku. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Memangnya ranting bisa, saudara, tumbuh? Tak bisa toh. Dia harus melekat kepada si pokoknya. Seperti tadi ya, tanaman tadi. Gambarnya tanaman aja lah pokoknya. Rantingnya begitu copot, langsung mati. Ya, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga tidak berbuah jikalau kamu tinggal di dalam aku. Makanya orang-orang yang hidupnya sembrono, sudah pasti hidupnya tidak berbuah. Amin. Orang yang hidupnya berbuah tidak mungkin iri hati dengan keberhasilan orang lain. Gak usah mengatakan bahwa, Bu, saya itu berdoa sungguh-sungguh tapi hidup saya gini-gini aja. Orang lain di sana kaya raya, mereka gak pernah pergi ibadah, tapi kok bisa diberkati Tuhan. Ini pertanda bahwa imanmu tidak mengalami pertumbuhan. Hanya mengukur keberhasilan dengan materi, hanya mengukur keberhasilan dengan posisi pekerjaan. No, belum tentu orang-orang yang kaya raya itu hidupnya melekat kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang hidupnya biasa saja, tetapi kita mengenal siapa Tuhan kita, kita dekat dengan Tuhan kita, berbahagialah. Makanya mindsetnya mesti benar, hidup penuh dengan berkat Tuhan itu mesti benar dulu. Kalau berkat masih diukur dengan keuangan, kita akan terus-menerus seperti itu pikirannya. Negatif terus, iri terus. Berkat Tuhan itu damai sejahtera, sukacita. Coba lihat, Anda makanya baca firman Tuhan. Setiap kali, coba lihat ya, setiap kali ada peristiwa-peristiwa begitu ya. Hal pertama yang Tuhan lakukan tidak langsung mengalami kesembuhan. Tetapi apa, saudara? Damai sejahtera. Karena di dalam damai sejahtera itu ada kekuatan. Di dalam damai sejahtera itu kita bisa mikir jernih.
Banyak sekali saudara, orang kaya yang konseling sama saya. Tapi mengalami perceraian, anaknya pada nakal, anaknya masuk rumah sakit jiwa. Gak ada kebanggaan, suaminya selingkuh, punya anak di luar pernikahan, dan lain sebagainya. Kaya raya tapi tidak bisa menikmati hidupnya, kerja mati-matian, tapi duitnya buat bayar rumah sakit terus. Ini tidak berkat loh namanya. Makanya ketahuilah, berkat yang dari Tuhan itu penyertaan Tuhan. Kita loh dosanya diampuni sama Tuhan, itu berkat. Kita diampuni, kita diterima, kita dikasih oleh Tuhan, itu berkat yang luar biasa dahsyat. Dahsyat pakai banget. Tapi kalau sampai kita mengatakan nanti ya kalau ada berkat, saya itu paling sebel banget kalau ada orang ngomong begini. Nanti kalau ada berkat, saya akan ini. Duh, tiap hari Anda nggak terima berkat. Jangan sampai juga kita mengatakan bahwa hari ini hari sial. Kemarin saya bangkrut begini, memang sial saya. Nah ini, dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Siapa bilang orang bangkrut nggak melihat kebaikan Tuhan? Siapa bilang orang yang bangkrut tidak diberkati Tuhan? Kalaupun engkau bangkrut, kalaupun engkau disakiti orang, kalaupun engkau direndahkan orang, engkau ditipu sama orang, dan hatimu pun berlimpah dengan ucapan syukur dan tetap bisa mengatakan Tuhan kau tetap baik, itu disebut berkat. Itu disebut kemenangan. Saya ngalami semuanya itu saudara. Kalau orang mengatakan bahwa mana bisa sih Bu namanya aja ditipu, kok disuruh bersuka cita, saya sudah melakukannya. Makanya firman Tuhan itu harus dilakukan. Firman Tuhan itu harus dilakukan saudara. Amin. Harus dilakukan. Kalau firman Tuhan tidak dilakukan, jadinya seperti itu. Saya ditipu, gimana saya bisa bersuka cita? Kalau Tuhan katakan bersuka cita, bersuka citalah. Saya praktek bagaimana caranya firman Tuhan ini betul-betul hidup di dalam hidup saya. Sewaktu saya ditipu oleh orang, saya nggak kenal orangnya, nggak pernah ketemu, saya transfer, saya langsung diblok. Saya katakan begini sama Tuhan, Tuhan, ampuni saya yang bodoh ini. Tapi berikan saya damai sejahtera, berikan saya hatimu ya Tuhan. Aku memberkati si penipu ini Bapa. Biar Engkau Tuhan Allah yang membuat dia hatinya nggak enak, sampai dia hidupnya takut akan-Mu. Hadirat Tuhan turun pada saya. Damai sejahtera sayanya. Itu loh saudara yang disebut dengan berbuah. Itulah yang disebut dengan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Apa saja keadaanmu, mau ditipu, mau seperti apapun, lakukan ini. Kemarin ada yang DM sama saya begini, Bu, keluarga kami ditipu karena data pribadi kami itu dipakai orang untuk pinjam uang bank. Dan kami didatangi oleh debt collector. Apa yang kami lakukan? Minta ampun. Anda yang harus minta ampun. Semua persoalan dalam hidup kita, apa sajalah jenisnya, koreksi diri yang disebut yang kita lakukan itu harus koreksi diri. Bukan lihat persoalannya. Karena persoalan itu bisa dipakai Tuhan buat apa saja. Buat mengoreksi hidup kita. Makanya tadi coba lihat ya, setiap ranting yang ada padaku yang tidak menghasilkan buah pasti akan dipotong. Nah, waktu penderitaan itu pada saat apa? Yaitu waktu masalah itu terjadi. Begitu masalah terjadi, yang dikoreksi itu diri kita, bukan orang lain, saudara. Kita mau direndahkan sama orang, kitanya sendiri yang harus dikoreksi. Bukan kita melulu menyalahkan orang lain, bukan saudara. Karena kalau kita melulu menyalahkan orang lain, kita tidak akan pernah bisa tahu tindakan kita seperti apa. Tapi kalau kita lihat pada diri sendiri, contoh tadi ya, begitu saya ditipu sama orang, saya tahu itu akan menghilangkan damai sejahtera. Saya tahu itu saya akan mengutuk. Makanya saya tutup akses buat si iblis untuk saya mengatakan bahwa Tuhan, saya minta ampun. Saya ditipu oleh orang oleh karena dosa dan kesalahan saya. Tuhan ampuni saya. Tuhan berikan saya kekuatan. Tuhan izinkan saya untuk bisa merelakan uang itu. Saya memberkati dia ya Tuhan, saya memberkati orang ini ya Tuhan, tidak hilang damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Habis itu saya nyembah Tuhan.
Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Ku puji namamu, ku sembah Kau Allahku. Hosana yang tinggi. Damai sejahtera Tuhan turun. Firman Tuhan yang mengatakan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan terjadi pada saya. Gak lama saudara, dalam waktu seminggu, 2 mingguan, uang saya kembali. Sebenarnya gak masuk akal uang itu kembali. Karena saya gak ketemu orangnya, gak kenal orangnya, saya sudah diblok HP saya, logikanya orang kabur ya sudah saja. Sikap hatinya yang benar. Kalau Tuhan izinkan uangmu kembali, akan kembali. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang setia. Selama hidupmu benar, engkau akan dibela sama Tuhan. Jangan hilang sukacita. Saudara, Anda yang mengalami ditipu sama orang. Entah itu ditipu karena apa saja, hutangmu nggak dibayar sama orang, atau engkau ditipu dalam hal apa saja, bisnis dan usaha dan lain sebagainya. Pagi hari ini Tuhan katakan begini. Jangan hilang sukacita karena tipuan itu. Jangan fokus untuk melihat persoalan itu. Itu dipakai Tuhan untuk apa? Melihat bahwa engkau sedang tidak berbuah. Balik sama Tuhan. Balik aja sama Tuhan, balik. Perkara uang itu kembali atau tidak itu urusan belakangan. Jangan hilang damai sejahtera. Hidup itu bukan kompetisi tentang gua harus menang, kamu harus kalah. Tidak begitu loh ya. Izinkan Tuhan yang menjadi hakimnya. Makanya penghakiman itu miliknya Tuhan. Jangan kita itu jadi hakim. Karena kalau posisi kita menjadi hakim, kita akan kecewa, kita akan marah, kita akan kebingungan dengan sendirinya. Karena kita ambil alih posisi Tuhan. Amin ya. Biarkan saja saudara. Mungkin orang mengatakan saya bodoh. Mungkin saya mengatakan bahwa orang mengatakan bahwa saya bodoh. Orang jahat kok didoain. Itu ajaran dunia, saudara. Ajaran dunia itu adalah mengutuk. Ajaran dunia itu adalah jahat dibalas jahat. Tapi di dalam Tuhan, kasih itu menimbulkan damai sejahtera dan sukacita. Amin ya. Ayo lanjut. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal di dalam pohon anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Sesimpel itu. Amin ya. Selama kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita hilang damai sejahtera, sukacita, gampang kelemahan tubuh, suka sakit-sakitan, suka melo, suka menyendiri. Perhatikan. Ayo balik, masuk dalam hadirat Tuhan ya. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan dalam dia, ia berbuah banyak. Inilah yang disebut dengan berbuah. Ketika saya ditipu sama orang, saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Saya mendoakan orang itu disebut dengan berbuah. Itu disebut dengan ranting yang berbuah. Amin. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di saat kita direndahkan sama orang, lalu kita sakit hati, lalu kita mengutuk orang itu, maka kita sesungguhnya sedang di luar hadirat Tuhan. Makanya saudara jangan hilang damai sejahtera. Amin. Saudara, saya sudah ingatkan berkali-kali. Selama saat teduh jangan tulis apapun di dalam komen saya. Anda dengarkan, karena ini adalah kata-kata kekuatan. Anda akan kehilangan pengajaran. Anda akan rugi sendiri, ya. Itu urusan nanti. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Amin ya. Ikutin saja pengajarannya, fokus. Kalau mau betul-betul bertumbuh jadi seorang murid, murid itu tuh fokus sama gurunya ngomong apa. Gurunya itu adalah Tuhan. Fokus aja. Jangan sibuk ngetik urusan pribadi. Anda akan ketinggalan. Kalau mau berbuah, ranting yang berbuah, dengarkan Tuhan bicara apa. Ya, stop untuk tidak komen apapun. Boleh komen amin, boleh komen positif, boleh komen apa. Tapi jangan komen tentang persoalan pribadi. Anda akan ketinggalan. Ya, gitu ya. Semua yang ikut saat teduh saya, jangan terus-menerus saya mengingatkan. Saat teduh, fokus aja. Ya, supaya kita kuat di dalam Tuhan.
Jangan mau dialihkan sama si iblis. Ya, dahsyat. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Kita mau melekat. Jadi balik lagi ya. Saya nggak tahu kenapa saudara tiba-tiba pagi hari ini diingatkan sama Tuhan tentang penipuan ini. Kalau Anda orangnya, Anda mengalami ditipu sama orang, berlatih pagi hari ini nanti setelah saat teduh ya. Doakan orang itu. Marah secukupnya, kecewa secukupnya. Ayo berbuah. Engkau adalah ranting yang dipilih sama Tuhan. Mungkin engkau ditipu sama orang karena yang pertama mungkin engkau gak hati-hati, sama seperti saya pada waktu itu. Yang kedua, mungkin karena Tuhan pakai masalah itu supaya apa? Kita kembali kepada Tuhan. Saya gak tahu hubungan Anda dengan Tuhan Yesus seperti apa. Kalau sudah lama gak berdoa, sudah lama gak saat teduh, persoalan itu bisa dipakai Tuhan supaya kembali kepada kasih mula-mula. So, jangan hilang damai sejahtera ya. Anda yang mengalami ditipu sama orang, tenangkan diri. Ya, Tuhan melihat hatimu. Tuhan juga melihat hati saya pada waktu itu. Dikembalikan loh uangnya. Dan itu uangnya nggak sedikit. Nominalnya puluhan juta. Logikanya harusnya nggak kembali. Orang saya sudah diblok kok. Tapi tiba-tiba ketika saya berdoa, saya selesai berdoa, tiba-tiba orang itu WA saya. Bu, saya minta nomor rekening ibu, saya mau kembalikan uang ini. Kalau sudah ada intervensi surga, orang akan dibuat takut. Termasuk saya itu pernah kecopetan juga, saudara. Kecopetan pun uangnya bisa kembali, dompet saya kembali, gak ada satupun yang hilang. Kalau intervensi surga terjadi, kembali. Makanya posisi diri kita itu mesti benar. Amin. Mesti benar. Ya, mesti benar. Dahsyatnya Tuhan kita itu seperti itu. Makanya pentingnya kita itu menjadi pokok anggur yang melekat. Barang siapa, ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Nah, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ini contohnya seperti apa? Orang yang jatuh dalam dosa berkali-kali. Kita semua tahu ya, jenis-jenis dosa seperti apa. Semua orang yang terikat dengan dosa pasti akan mengalami ini. Ayat yang ke-6 ini. Pasti akan ngalamin ini. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang di luar ranting dan kemudian menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Hidup kita dipermalukan sama orang. Karena kita jatuh dalam dosa berkali-kali. Kita dipermalukan sama orang karena kita menipu mungkin. Karena kita jatuh dalam dosa selingkuh mungkin. Kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Sampai kita dipermalukan sama orang. Nah ini, pertanda kita menjadi ranting yang sudah kering. Yang gak layak lagi untuk bertumbuh. Dipotong, gak cuma dipotong, dibuang. Gak cuma dibuang, tapi dibakar. Rugi gak saudara kalau kayak begini? Saya pernah saudara waktu di kantor, saya pernah mem-PHK seseorang. Saya mengeluarkan seseorang karena orang itu menipu keuangan kantor. Pada waktu itu agak berat buat saya untuk memutuskan mem-PHK seseorang. Tapi waktu itu Roh Kudus kasih saya contoh seperti itu. Setiap kita yang tidak menghasilkan buah, kita akan dipermalukan seperti itu. Makanya penting sekali kita itu hidup berhati-hati sekali. Hati-hati saja. Mending gak punya apa-apa, saudara. Saya pun belajar begitu. Mending saya gak punya apa-apa, tapi cukup kehidupan saya. Ya, mari saudara, pagi hari ini kita hidup yang sungguh-sungguh melekat sama Tuhan aja. Nanti kedepannya seperti apa, melekat saja. Melekat saja. Amin ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, nah ini. Makanya jangan hanya doa saja. Kita harus ada yang namanya pujian penyembahan. Ada yang namanya firman Tuhan. Sebab lihat di ayat yang ke-7.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku nih loh, firmanku tinggal di dalam kamu. Makanya firman Tuhan harus dibaca setiap hari. Firman Tuhan itu jadi kekuatan buat kita. Firman Tuhan itu kita kerjakan. Maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jangan terjebak dengan firman ini. Ya, katanya suruh minta, katanya suruh ini, minta yang dikehendaki, tapi mana kok tidak menghasilkan. Nah, selama kita tidak berhikmat, kita tidak tinggal dalam hadirat Tuhan, maka kayak begini jadinya, suka motong-motong ayat. Ya, memang betul. Kita itu boleh minta apa saja. Boleh, saudara. Anda mau minta apa saja boleh sama Tuhan. Tapi biarkan tuntunan Tuhan yang terjadi. Makanya firman Tuhan dikatakan begini toh. Damai sejahtera kepada kita itulah yang berlimpah-limpah. Masa depan itu tidak mendatangkan kecelakaan, tapi menghasilkan damai sejahtera. Yang artinya apa? Sekalipun jawaban doanya tidak sesuai dengan apa yang kita minta, kita nggak akan kecewa. Karena kita percaya kepada Tuhan. Yesus adalah the way of the maker. Dia adalah Tuhan yang membuat jalan. Dia Tuhan yang membuat mujizat. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah kekeh. Bukan tidak pernah kekeh ya. Bahasanya bagaimana? Tidak memaksakan diri untuk pokoknya Tuhan aku maunya ini. Nah ini. Hikmat daripada Tuhan itu jauh lebih penting. Sewaktu kita percaya kepada Tuhan, kita nggak akan takut kalau misalkan dijawab Tuhan lain. Amin ya. Nah, coba kalau seandainya dulu saya tidak mengalami bangkrut dalam perusahaan saya, mungkin saya nggak ketemu Anda. Kalau seandainya perusahaan saya nggak bangkrut, saya nggak ketemu Anda, saudara. Saya nggak kenal Anda, mungkin saya nggak punya Instagram seperti ini. Tapi ada tujuan ilahi di dalam hidup saya yang dipakai Tuhan. Ayo ketemu sama jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa di luar sana. Selalu ada tujuan ilahi di dalamnya. Amin ya. Jadi makanya saudara, di dalam kehancuran, di dalam kelemahan, di dalam kebangkrutan dan lain sebagainya, siapa bilang itu kiamat? No, hati-hati itu bicaranya. Tuhan bisa mereka-rekakan apa yang baik untuk diubah menjadi berkat. Berapa banyak saya mendengar kesaksian. Begitu hidupnya hancur, secara materi mungkin hancur, tetapi dirinya diubah sama Tuhan. Dia menemukan kasih Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Lihat Ayub, kita memang bukan Ayub, tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Minggu kemarin kan kita saat teduhnya apa? Sewaktu orang tua jatuh dalam dosa, anak menjadi hidupnya menderita. Tetapi ketika orang tua bertobat, anak yang akan menghasilkan panen rayanya. Anak yang akan menuai. Orang tua yang hidupnya menderita karena dosanya, anak yang akan menuai. Ya seperti ini saudara. Seperti kita itu kehancuran diubah jadi berkat seperti ini. Mungkin perekonomianmu sekarang hancur. Mungkin engkau sedang miskin, dalam arti tanda kutip ya. Miskin apa saja. Semua itu bisa diubahkan menjadi Tuhan. Anak-anak bisa menjadi teguh berdiri, anak-anak menjadi tidak menjadi manja, anak-anak menjadi sangat tahu bagaimana cara berdoa, bagaimana cara menghormati orang tua. Itu loh hasilnya tuh kayak begitu. Berkat, kutuk diubah jadi berkat itu seperti ini. Jadi lihatlah saudara ya, bahwa segala hal yang ada dalam kehidupan kita, hasilnya pasti luar biasa dahsyat selama kita itu melekat kepada Tuhan. Amin ya. Gak usah takut. Amin. Jikalau kamu tinggal di dalamku dan firmanku. Lihat, firmanku. Firman Tuhan dipegang kuat. Jalan bareng sama Tuhan. Gak masalah. Kita mau diperlakukan orang seperti apapun, jalan bareng aja. Jalan bareng sama Tuhan. Ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tuhan, pada waktu perusahaan saya bangkrut, coba kalau seandainya doa saya itu cuma pengennya perusahaan. Yang ada saya frustrasi.
Tapi begitu saya mengatakan begini, Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Kalaupun pada akhirnya perusahaan saya tutup, ya sudah, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ketika saya menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, hasilnya baik. Secara karakter saya berubah, cara saya hidup saya berubah, bagaimana caranya saya itu menghadapi persoalan sudah berubah, semuanya berubah. Amin. Ikut Tuhan Yesus enak, saudara ya. Makanya fokusnya jangan soal makanan, minuman, atau pakaian. Tidak usah khawatir. Amin ya. Ayo katakan kepada dirimu begini. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Tuhan Yesus baik. Saya itu sering sekali saudara ngomong begitu. Ngomong pada jiwa sendiri. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Ketika kita ngomong Tuhan Engkau baik, sesungguhnya kita itu sedang menguatkan mental kita. Kita sedang memberikan semangat dalam hidup kita. Kita sedang menguatkan diri kita sendiri. Itu dahsyat banget. Dampaknya itu dahsyat banget. Dahsyat banget. Dampaknya dahsyat saudara. Ngalami berkali-kali. Makanya saudara alami sendiri ya. Alami sendiri. Nanti akan menemukan kok. Sisi baiknya Tuhan itu luar biasa. Saya itu sampai kadang kayak kemarin saudara ya, sore-sore gitu, saya buka YouTube Menara Doa 24 Jam waktu Everyone Asia. Waktu saya buka YouTube-nya itu, saya ikut nyembah begitu ya. Saya itu coba nangis gitu. Nangisnya saya bukan karena nangis persoalan, tapi nangis karena saya ngomong begini, Tuhan, tinggallah Engkau di dalamku Tuhan. Tinggallah bersama-samaku ya Tuhan. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan. Tinggal bersamaku Tuhan. Tinggal bersamaku Tuhan. Kuatkan aku Tuhan, tinggal bersamaku. Nah, cuman ngomong gitu doang. Itu hadirat Tuhan itu bisa turun. Memberikan kekuatan baru dalam kehidupan saya. Makanya saudara, isi perkataan kita itu dengan puji-pujian. Isi perkataan kita itu dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Maka hadirat Tuhan itu akan turun. Memerdekakan kita ini. Ya, memerdekakan kita ini. Makanya firman itu biar tinggal di dalam kita. Kalau Tuhan katakan bersukacita, ya bersukacita saja. Kalau Tuhan mengatakan ampuni, ya ampuni. Supaya tubuh, jiwa, dan rohmu sehat. Kalau seandainya fokus saya itu hanya sakit hati kepada orang yang menipu saya, tubuh, jiwa, roh saya pasti akan sakit semua. Tubuh sakit, rohnya ikutan sakit. Jiwanya terlebih-lebih sakit. Amin ya. Jadi jangan hilang sukacita, ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, jadi murid-muridnya Tuhan, saudara. Ya, murid itu mendengarkan. Murid itu nggak banyak ngomong. Murid itu mencatat semua apa yang Tuhan ajarkan, dicatat. Lalu kemudian dia ikut tes. Oh ya, aku kan sudah belajar nih firman Tuhan hari ini. Hidupnya melekat kepadaku. Ikut tes. Besoknya diuji dengan kehidupan. Mungkin kau akan didatangkan debt collector, tiba-tiba ketuk pintu ngomongnya kasar, kayak gitu ya. Atau mungkin dengan pasangan hidup kita yang marah-marah, kayak gitu ya. Waktunya praktek. Tuhan, tinggallah di dalamku. Sekalipun pasangan hidupku tidak menyenangkan, rasa-rasanya aku pengen marah. Ya Tuhan, tinggallah Kau di dalamku. Berkati pasanganku ya Tuhan. Berkati pasanganku ya Tuhan. Berikan aku damai sejahtera-Mu. Supaya aku tidak mengutuk pasanganku. Supaya aku tidak menjelek-jelekkan pasanganku. Tapi biarlah kami berdua memuliakan Engkau. Hosana, Hosana. Nyembah. Kalau nggak praktek ya nggak ngalami. Makanya mesti ngalami. Banyak sekali yang mengatakan memang bisa ya Bu. Sukacita di dalam gelombang kehidupan. Lu bisa loh. Nyatanya apa? Waktu badai datang Tuhan Yesusnya bobok manis toh di dalam perahu. Itu loh maksudnya. Sukacita di dalam Tuhan. Makanya sukacitanya di dalam Tuhan. Anda jangan buang-buang duit untuk healing. Banyak orang-orang dunia itu sukanya healing. Pergi keluar kota, pergi keluar pulau, begitu ya, ngabis-ngabisin duit, katanya healing. Healing itu apa toh? Healing itu artinya kesembuhan. Yang ada keluar duit. Frustrasinya tetap nyampe di rumah, tetap stres. Nah, ini kan pola yang salah. Healing itu tuh di dalam Tuhan, saudara ya. Makanya
Firman Tuhannya jelas banget. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jangan lupa yang di dalam Tuhannya itu. Karena bersukacita, iblis bisa buat kita bersukacita kok. Iblis bisa bikin kita mujizat, bisa. Makanya firman Tuhannya jelas banget. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena kalau nggak di dalam Tuhan nggak bisa, saudara. Sama halnya pada waktu saya kena tipu. Kalau seandainya saya nggak sukacita dalam Tuhan, itu duit nggak bakalan balik. Sebenarnya fokusnya bukan tentang duitnya balik atau enggak sih. Fokusnya adalah supaya saya nggak hilang damai sejahtera, supaya tetap tubuh saya sehat, jiwa saya sehat, ya, roh saya tetap sehat. Amin ya. Nangkep ya saudara. Saya percaya pagi hari ini kalau engkau nangkep firman Tuhan ini, katakan yes Tuhan. Yes Tuhan, aku nangkep. Aku mau melekat kepada si pokok anggur. Aku mau ya Tuhan. Aku mau gandol Gusti. Aku mau gandol Gusti, aku mau melekat kuat kepadamu. Yes Tuhan, yes Tuhan. Orang kalau misalkan pernah nggak Anda naik ke gunung atau olahraga climbing gitu ya, itu kan dia pegang kuat-kuat talinya. Karena kalau dia nggak pegang kuat talinya, dia akan jatuh, bukan? Sama seperti itu saudara. Sewaktu kita tuh melekat kepada Tuhan, kita nggak takut saudara. Karena kita tuh melekat kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan itu dijauhkan dari ketakutan. Orang yang melekat kepada Tuhan itu tuh sungguh-sungguh hatinya mengalami keteduhan. Karena Tuhan gak tinggalin kita. Lekat saudara. Lekat. Amin. Jadi 3 hal. Pagi hari ini Tuhan katakan begini. Kekristenan yang tidak berbuah pasti harus dipotong. Jadi kalau hari ini Anda mengalami pemotongan kehidupan, Anda mengalami rasa sakit itu, ikuti saja prosesnya saudara ya. Tuhan lagi mengembalikan ranting kehidupan Anda itu ke pokok anggurnya. Memang itu menyakitkan, ora apa-apa saudara, tidak apa-apa. Biarkan saja itu melekat. Prosesnya itu akan menyakitkan, tapi hasilnya dahsyat. Ya, tetap sabar saudara ya. Lalu yang ketiga yang kedua tinggal di dalam Kristus dan siaplah berbuah. Tekanan kehidupan boleh datang, tapi tetap berbuah ya. Sabar, tetap sukacita, banyak ngucap syukur, melekat kuat di hadapan Tuhan, itu namanya berbuah. Ya, berbuah. Amin. Yang ketiga adalah fokuslah kepada pertumbuhan. Jangan fokus kepada penyediaan. Fokuslah kepada pertumbuhan. Kalau Tuhan menyediakan sudah pasti. Firman Tuhan dikatakan janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Itu bicara tentang penyediaan. Gak usah kau doakan tentang penyediaan itu. Gak usah doa pun itu sudah disediakan sama Tuhan. Tetapi fokuslah kepada pertumbuhan. Amin. Supaya kita itu begitu kita bertumbuh, kita tahu kita tidak akan pernah menoleh ke belakang. Kita akan tersenyum pada saat kita mengalami kegagalan. Kita akan tersenyum pada saat orang menipu kita. Karena sudah pernah ngelewatin itu. Amin ya. Tidak usah takut. Saya pun mengajarkan kepada diri saya sendiri, tidak takut. Amin. Ayo angkat tangan bersama-sama. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, ku sembah Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang ikut live maupun yang nonton di YouTube ini ya Tuhan. Mereka dengan berbagai macam persoalannya. Biarlah pagi hari ini ya Tuhan, kami fokus untuk hidup melekat kepadamu. Tuhan, tarik kami kembali. Tuhan, kami menghadirkan Engkau di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, kami mengundang Engkau hidup di tempat kami ya Tuhan. Horalaraba ya sikaralaraba. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami hadirkan Engkau di rumah kami ya Tuhan. Hadirlah Engkau bersama-sama dengan kami. Biarlah Engkau tinggal di dalam kami ya Tuhan, dan kami di dalam Engkau. Tuhan, jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Tuhan,
Buat kami melekat kepadamu ya Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kuduskan rumah kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan hati kami ya Tuhan. Agar supaya kehidupan kami hanya melekat penuh kepada Engkau ya Tuhan. Tuntun setiap kami ya Roh Kudus, tuntun setiap kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk bisa menjalani hari esok, bahkan menjalani sepanjang hari ini ya Tuhan. Goralarabaya shikaralaraba, Engkau yang mengalami ketakutan, angkat tanganmu. Goralarabaya shikaralaraba. Oh ya wala. Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan turun. Intervensi surga turun. Mengubahkan hatimu. Engkau yang mengalami ketakutan. Engkau yang mengalami kebimbangan. Engkau yang mengalami keputusasaan pagi hari ini. Terimalah berkat daripada surga turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oralarabaya shikaralawalaraba. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dan engkau saudara yang mengalami penipuan. Baik itu penipuan bisnis ataupun identitasmu dicuri sama seseorang untuk pinjam bank, angkat tanganmu. Oh Tuhan, Tuhan, hambamu minta pembelaan. Tapi biarlah engkau Tuhan Allah yang membela. Tapi kami percaya kepadamu saat hidup kami melekat kepadamu ya Tuhan. Maka pembelaan itu pasti terjadi. Tuhan kami berdoa ya Tuhan Yesus, keamanan terjadi dalam hidup kami. Kami yakin sungguh ya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang mengubahkan kehidupan kami. Sekalipun seseorang menipu hidup kami ya Tuhan, tapi Tuhan Allah kami tidak menipu. Berkat damai sejahtera, sukacita akan melekat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara. Oralaraba ya shikalaraba. Berkati saudara, berkati orang yang menipumu. Berkati orang yang menipumu. Berkati. Oralaraba ya shikaralaraba. Berkati. Biarkan damai sejahteramu melimpah. Dan engkau memberkati orang yang menipumu, orang yang menghancurkanmu, orang yang mencuri identitasmu untuk utang. Berkati. Oh ralarabaya shikaralaraba. Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Ku puji namamu, ku sembah kau Allahku. Hosana yang di tinggi. Engkau yang ditinggalkan pasangan hidupmu, dengar baik, tetap melekat kepada si pokok anggur. Pasangan hidupmu itu kabur dari rumah oleh karena engkau tidak melekat kepada si pokok anggur. Jadi engkau yang ditinggalkan oleh pasangan hidupmu, melekat. Ayo melekat. Bahkan kalaupun engkau tinggal bersama dengan anak-anakmu, ajak anak-anakmu untuk melekat kepada si pokok anggur ini. Yes Tuhan, horalarabaya sikaralaра바. Hambamu berdoa untuk jemaatmu ini ya Tuhan Yesus, yang ditinggalkan oleh pasangannya. Entah itu karena pasangannya selingkuh, atau karena ada masalah yang lain ya Tuhan. Horalarabaya sikaralaра바. Biarlah jiwa-jiwa ini ya Tuhan, jemaatmu yang mengalami ini ya Tuhan, hidupnya melekat kepada Engkau, menjadi ranting yang berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan. Engkau terus mengurapi ya Tuhan untuk setiap anak-anakmu yang ditinggalkan oleh pasangannya ya Tuhan. Mereka tidak sendirian, mereka tidak kesepian, mereka tidak kehilangan pengharapan. Engkau Tuhan Allah yang menjadikan pengharapan buat mereka. Engkau Tuhan Allah yang berikan kekuatan baru buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan. Mereka tidak pernah sendirian. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengar baik, engkau yang ditinggalkan oleh pasangan hidupmu, entah karena meninggal dunia, atau karena ditinggal selingkuh, atau karena ada persoalan lain. Dengar baik, engkau tidak sendirian. Melekat kepada si pokok anggur ini, yaitu Tuhan Yesus. Maka hidupmu akan berubah. Cara pandangmu akan berubah. Engkau akan merawat anak-anakmu dengan cara yang berubah. Engkau akan diteguhkan, engkau akan dikuatkan oleh Tuhan. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk saat teduh pagi hari ini. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Horalarabaya shikaralaraba. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh pagi hari ini. Biarlah kami belajar untuk melekat kuat di hadapan-Mu. Kami belajar sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami nggak takut memberkati hari ini. Kami perkatakan bahwa hari ini hari Jumat diberkati Tuhan. Sepanjang hari ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sepanjang hari ini penuh dengan kemurahan Tuhan. Sepanjang hari ini penuh dengan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pimpinan daripada Tuhan akan membuat apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang baru turun memenuhi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Diberkati keluar masuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.
haleluya. Tetap kuat di dalam Tuhan ya. Tuhan Yesus selalu biasa dahsyat. Amin. Senantiasa dahsyat. Ketemu besok lagi ya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom.